Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang pengertian kata serapan. Kata serapan adalah kata yang berasal dari bahasa asing yang sudah diintegrasikan ke dalam suatu bahasa dan diterima pemakaiannya secara umum. Yang kedua, proses penyerapan kata serapan dibagi menjadi 4. Yang pertama itu adopsi. Proses adopsi adalah terserapnya bahasa asing karena pemakaian bahasa tersebut mengambil kata bahasa asing yang memiliki makna yang sama secara keseluruhan, tanpa mengubah lafaz atau ejaan dalam bahasa Indonesia. Contohnya itu seperti hotdog, supermarket, plaza, dan lain-lainnya. Proses yang kedua, proses adaptasi, adalah proses diserapnya bahasa asing akibat pemakaian bahasa mengambil kata bahasa asing, tetapi ejaan atau penulisannya berbeda dan disesuaikan dengan aturan bahasa Indonesia. Contohnya itu option menjadi opsi, organization menjadi organisasi, maksimal menjadi maksimal, esai menjadi esai. Yang ketiga, proses penerjemahan atau proses pungutan terjadi apabila kata serapan dihasilkan dengan cara menerjemahkan kata atau istilah tersebut tanpa mengubah makna kata tersebut. Terjadi apabila pemakai bahasa mengambil konsep yang terkandung dalam bahasa asing itu, kemudian kata tersebut dicari padanannya dalam bahasa Indonesia. Penyerapan secara terjemahan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu terjemahan langsung dan terjemahan konsep. Terjemahan langsung yaitu kosakata dari bahasa asing itu dicarikan padanannya dalam bahasa Indonesia. Contohnya yaitu airport yaitu bandar udara, joint ventura yaitu usaha patungan. Nah, yang terjemahan konsepnya yaitu kosakata asing itu diteliti baik-baik konsepnya. Kemudian dicarikan kosakata dalam bahasa Indonesia yang konsepnya mirip dengan kosakata asing tersebut. Contohnya itu vendor yaitu penjual, greenhouse rumah kaca. Proses yang keempat, proses kreasi, yaitu proses yang hampir sama dengan proses penerjemahan, akan tetapi memiliki perbedaan. Proses kreasi tidak menuntut bentuk fisik yang mirip, seperti penerjemahan. Boleh saja kata yang ada dalam bahasa aslinya ditulis 2 atau 3 kata, sedangkan bahasa Indonesianya hanya 1 kata saja. Contoh proses kreasi, yaitu korupsi menjadi penyalahgunaan keuangan, efektif yaitu berhasil guna, handphone yaitu telepon genggam. Akan menjelaskan tentang contoh unsur serapan. Jadi unsur serapan ini bisa berasal dari banyak sumber. Misalnya bahasa Arab. Jadi bahasa Arab ini menjadi sumber serapan, terutama dalam bidang agama Islam. Jadi sebagian kata-kata Arab ini masih utuh dalam arti sesuai antara lafal dan maknanya, dan ada sebagian lagi yang berubah. Misalnya contohnya itu kalau lafal dan arti sama sesuai dengan yang aslinya itu kata abad dan abadi, lalu ada lafalnya yang berubah tapi artinya tetap, misalnya berkah dari kata barokah, lalu ada kata derajat dari kata darajah, dan ada juga lafal atau arti yang berubah dari lafal dan arti aslinya, seperti logat dalam bahasa Indonesia itu bermakna dialek, itu berasal dari kata lugah yang bermakna bahasa. Selain bahasa Arab tadi, ada juga bahasa Inggris dan bahasa Belanda. Misalnya cek dalam kata serapan asing, kalau menjadi kata baku itu cek. Lalu ada ekstrim dalam kata serapan asing, lalu bahasa Indonesia itu ekstrim. Ada eksklusif, ada departemen, ada absen juga.
dan alergi. Jadi selain dari 3 bahasa yang disebutkan tadi, masih banyak bahasa-bahasa asing yang menjadi sumber serapan dalam bahasa Indonesia. Misalnya itu macam dan sumber bentuk serapan. Jadi istilah yang diambil dari bahasa asing itu dapat berupa bentuk dasar atau bentuk turunan. Pada prinsipnya dipilih bentuk tunggal, kecuali kalau konteksnya condong pada bentuk jamak. Di pemilihan bentuk tersebut dilakukan dengan 3 pertimbangan, yaitu pertama, konteks situasi dan ikatan kalimat. Yang kedua, kemudahan belajar bahasa. Yang ketiga, kepraktisan. Demi keseragaman, sumber rujukan yang diutamakan ialah istilah Inggris yang pemakaiannya sudah internasional, yakni yang dilazimkan oleh para ahli dalam bidangnya. Penulisan istilah itu sedapat-dapatnya dilakukan dengan mengutamakan ejaannya dalam bahasa sumber tanpa mengabaikan segala lafal. Misalnya clay colloid, bahasa Indonesia itu colloid lempung atau subdivision atau subbagian. Lalu dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa lain. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur pinjaman dalam bahasa Indonesia dapat dibagi atas 3 golongan besar. Yang pertama, unsur pinjaman yang belum sepenuhnya terserap dalam bahasa Indonesia, seperti kata shuttlecock, real estate. Nah, unsur-unsur ini dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi pengucapannya itu masih mengikuti cara asing. Yang kedua, unsur pinjaman yang pengucapan dan penulisannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Contohnya communication menjadi komunikasi dan transition menjadi transisi. Dalam hal ini diusahakan agar ejaannya itu hanya diubah seperlunya, sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Yang ketiga, unsur yang sudah lama terserap dalam bahasa Indonesia dan tidak perlu lagi diubah ejaannya. Contohnya kata otonomi, dongkrak, aki, dan sebagainya. Jadi dalam pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan dicantumkan aturan penyesuaian itu. Nah, dapat ditambahkan lagi bahwa hal ini terutama dikenakan kepada kata dan istilah yang baru masuk dalam bahasa Indonesia. Serapan lama yang sudah dianggap umum tidak selalu harus mengikuti aturan penyesuaian tadi. Misalnya contoh unsur serapan kata baku apotek, kata tidak bakunya apotik. Terus ada atlet, tidak bakunya atlet. Dan ada atmosfer, kata tidak bakunya itu atmosfer. Jadi dalam perkembangannya bahasa Indonesia itu menyerap unsur dari berbagai bahasa lain, baik dari bahasa daerah maupun bahasa asing seperti Sanskerta, Arab, Portugis, dan Belanda. Asing. Berikut ini kaidah penyesuaian ejaan unsur serapan dari bahasa asing ke bahasa Indonesia. 1. Al, atau Belanda menjadi al. Contoh, nasional menjadi nasional, rasional menjadi nasional, normal menjadi normal. 2. Sanskerta menjadi s. Contoh, cabda menjadi sabda, sastra menjadi sastra, OE atau Yunani menjadi E. Contoh, oestrogen menjadi estrogen, oenologi menjadi enologi. K, Arab tetap H. Contoh, khusus tetap menjadi khusus, akhir tetap menjadi akhir. 5. O, Inggris menjadi U. Contoh, karton menjadi kartun, prof menjadi proof. F, dampak dari penggunaan kata-kata serapan. Seringnya masyarakat menggunakan kata-kata serapan dapat menimbulkan dampak positif dan juga dampak negatif sebagai berikut. A. Dampak
positif penggunaan kata-kata serapan. Masyarakat lebih bangga menggunakan kata-kata serapan karena dinilai lebih modern. Para remaja juga senang memakai kata-kata atau istilah-istilah asing yang agar dikatakan lebih gaul, mudah, dan sebagainya. Selain itu, dampak positif lain adalah pengucapan kata-kata serapan terkenal lebih singkat daripada pengucapan kata-kata bahasa Indonesia seperti kata diskon yang dalam bahasa Indonesia berarti potongan harga. B. Dampak negatif penggunaan kata-kata serapan menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang rendah. Di mata masyarakat, kecintaan masyarakat terhadap bahasa Indonesia berkurang.